Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Amin. Hari ini kita akan belajar tentang materi dari prakarya semester 2. Jadi sebelumnya anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Wanasari, silahkan klik subscribe terlebih dahulu supaya nanti apabila ada materi yang baru, kalian tidak ketinggalan. Dan sebelumnya silakan siapkan buku tulis, buku paket prakarya semester 2 dan buku pendamping. Dan tidak lupa dengan buku tulis dan alat tulis yang nanti akan digunakan untuk kalian mencatat materi pada kesempatan kali ini. Marilah kita buka kesempatan pembelajaran jarak jauh ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan komentar apabila ada hal-hal yang akan ditanyakan di materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi pada kesempatan semester 2 yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang kerajinan limbah lunak. Jadi di buku pendamping itu ada di bab pertama, silakan dibuka. Apabila di buku paket, silahkan dicari di daftar isinya. Baik, kita akan mulai bersama. Kita akan belajar mengenai pengertian terlebih dahulu. Jadi, apa sih pengertian kerajinan bahan limbah lunak? Jadi, pengertian limbah lunak adalah limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang lentur dan mudah dibentuk atau diolah secara sederhana. Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang bahan dasarnya adalah limbah yang bersifat lunak secara organik atau yang bersifat alami atau organik dan buatan atau anorganik. Itulah yang namanya kerajinan bahan limbah lunak. Ini beberapa contoh. Ini ada anyaman dari pelepah pisang, ada dari daun. Nah, yang di tengah ini adalah olahan dari kertas. Dan yang terakhir, ini adalah bekas bungkus. Apabila kalian makan permen, itu bungkus permennya akan dibuat seperti kerajinan seperti ini, bungkus permen atau bungkus sabun cuci, intinya yang berbahan plastik. Nah, kita kembali. Lalu apa sih prinsip-prinsipnya? Jadi kita belajar tentang prinsip kerajinan bahan limbah lunak berdasarkan wujud, ya, wujud limbah. Limbah itu dibagi tiga. Yang pertama limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Jadi limbah gas apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah bisa dibuka di buku pendamping halaman 3. Kalau limbah gas contohnya ada karbon dioksida, ada juga karbon monoksida. Yang ketiga itu HCl atau asam klorida. Nah, yang keempat NO2 atau nitrogen dioksida. Yang terakhir ada sulfur dioksida atau SO2. Nomor 2, berdasarkan sumber. Jadi limbah-limbah ini ada beberapa sumbernya. Yang pertama dari limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, ataupun limbah domestik. Atau juga bisa di situ tertulis limbah rumah. Ya, jadi bekas sampah atau barang-barang yang tidak berguna di rumah. Berdasarkan senyawa, limbah dibagi dua. Yang pertama ada organik atau alami dan limbah anorganik atau limbah-limbah yang biasanya berbentuk seperti zat campuran, seperti plastik, ya, seperti apalagi bekas tambang dan lain-lain. Oke, kita next. Nah, jenis dan karakteristik limbah kerajinan lunak atau kerajinan limbah lunak. Limbah lunak adalah limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Berikut jenis limbah lunak.
Yang pertama ada limbah lunak organik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan sendiri memiliki kandungan air yang tinggi sehingga memerlukan pengolahan yaitu pengeringan terlebih dahulu. Contohnya di samping ini ada kotak tisu yang dibuat dari limbah daun ya. Jadi sebelum dibuat seperti ini biasanya daun dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan baru diolah atau dibentuk. Yang kedua, limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Limbah ini relatif susah terurai. Seperti plastik itu kan susah terurai. Ini ada contoh pada vas bunga dari sedotan bekas ya. Biasanya kalian minum es atau minum minum minuman yang ada sedotannya, itu sedotannya jangan dibuang karena nanti bekas sedotan itu susah susah terurai, jadi nanti akan menyemari lingkungan. Lebih baik disimpan dan dibuat kerajinan. Nah, kita belajar tentang pengolahan bahan limbah lunak. Di situ bisa dilihat halaman 5 di buku pendamping. Yang pertama ada mengurai atau reduce. Reduce merupakan usaha untuk meminimalisir atau mengurangi barang atau material. Yang ketiga, menggunakan kembali atau reuse. Reuse merupakan usaha untuk menggunakan kembali barang yang telah digunakan. Yang terakhir ada mendaur ulang atau recycle. Recycle merupakan usaha untuk mengolah kembali barang yang telah digunakan. Di halaman 5 di buku pendamping ada sebuah bagian yaitu perbedaan antara reuse dan recycle. Nah, reuse artinya menggunakan kembali dan recycle artinya mendaur ulang. Kita lihat dari fungsi ya. Fungsi reuse dan fungsi recycle. Contohnya botol air mineral. Secara reuse, botol air mineral fungsi awal yaitu untuk tempat air minum ya. Kemudian digunakan kembali dengan mengisinya dan digunakan menjadi air minum, botol air minum kembali. Itu secara reuse. Kalau recycle, botol air mineral bekas diubah menjadi bros bunga, vas bunga, atau bentuk yang lainnya. Jadi, kalau reuse itu barangnya kita gunakan kembali dan recycle itu barangnya kita jadikan kerajinan yang lain, bentuk yang lain. Nah, secara bentuk, botol tadi secara reuse, bentuk awal dengan bentuk akhir sama. Jadi kan biasanya botol minuman awal ya bekas aqua itu kalian bisa gunakan kembali untuk diisi air kembali dan untuk diminum atau dibawa ke sekolah. Kalau recycle bentuk awal dengan akhir berbeda. Jadi misal botol aqua, botol air minum, kita potong tengahnya itu bisa dijadikan tempat pulpen atau vas bunga atau yang lain. Secara pengolahan, reuse tidak ada proses pengolahan. Jadi botol aqua tadi tidak diolah atau tidak dikembangkan lagi untuk menjadi kerajinan yang lain. Secara recycle, botol aqua yang kalian punya tadi ada proses pengolahannya. Jadi sebelum menjadi vas bunga atau menjadi tempat pulpen itu biasanya kita hias ya. Kita kasih kain flanel atau kita kasih tadi bekas sedotan. Secara nilai jual ya, secara reuse tadi botol air mineral yang kalian gunakan kembali menjadi botol air mineral lagi atau untuk kalian bawa ke sekolahan untuk wadah air itu tidak ada nilai jualnya. Tapi kalau secara recycle botol aqua yang bekas tadi apabila kalian olah menjadi wadah pulpen atau vas bunga itu kalau dijual itu ada nilai jualnya. Nah, gitu. Kalian bisa bisa mencari contoh yang lain. Ya, yang penting kalian pahami dulu antara reuse dan recycle itu perbedaannya ada di mana. Intinya, kalau reuse barang itu
ya akan digunakan kembali. Ya, kalau recycle barang yang kalian punya atau tidak digunakan itu akan diubah menjadi kerajinan yang lain. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang botol air mineral ya. Kita akan tahu prosesnya bagaimana, kita akan belajar tentang proses kerajinan limbah lunak. Nah, prosesnya yang pertama, kalian coba pilihlah bahan limbah lunak. Ya, coba kalian pilih. Kalau di buku pendamping nomor halaman 9 itu ada kertas. Ya, jadi kertas kalian pilih entah kertas koran atau kertas HVS. Ya, setelah dipilih, bersihkan limbah lunak. Ya, dibersihkan, setelah dibersihkan, biasanya kalau limbah itu organik, itu perlu proses pengeringan. Tapi kalau limbah anorganik, itu bisa kalian langsung bisa warnai bahan limbah tersebut. Jadi setelah pengeringan, coba kalian warnai bahan limbah lunak yang kalian bersihkan dan keringkan tadi. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Dan yang keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Nah, itu adalah contoh proses pengolahan bahan limbah lunak. Yang terakhir, ya, syarat perancangan kerajinan limbah lunak. Jadi barang-barang yang telah dijadikan kerajinan itu harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, kegunaan. Ya, jadi kalian menciptakan sebuah produk atau sebuah karya atau sebuah kerajinan itu harus memiliki kegunaan, harus memiliki fungsi, fungsi kegunaan. Di situ kalian bisa melihat halaman 7 di buku pendamping, kerajinan yang akan dibuat harus memiliki guna, fungsi atau manfaat sehingga karya kerajinan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Di buku pendamping ada hasil kerajinan dari tanah liat, itu namanya wadah air, ya. Biasanya di beberapa daerah itu namanya berbeda-beda. Ya, itu dari bahan tanah liat menjadi kegunaannya menjadi wadah air. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Nah, jadi kalian apabila membuat suatu karya seni atau kerajinan itu harus juga melihat faktor kenyamanan. Di situ ada contoh cangkir yang memiliki gagang atau untuk tempat untuk kalian memegang itu di samping. Jadi apabila seseorang ingin memegangnya itu nyaman. Coba bayangkan kalau cangkir tempat pegangan jarinya ada di bawah, itu pasti nanti wadahnya akan tidak berguna karena secara dipegang pun tidak nyaman. Penjelasannya, kerajinan yang akan dibuat harus memberi kenyamanan pada si penggunanya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Kerajinan yang akan dibuat harus sesuai dengan bentuk dan ukuran si pengguna, sehingga nampak serasi dan nampak luas dengan anatomi si pengguna. Contoh di buku pendamping ada sepatu. Ya. Kalian kalau memakai sepatu pasti cari yang nyaman ya, yang luas ya, sesuai dengan ukuran kaki kalian. Yang keempat, ada faktor keamanan atau safety. Kerajinan yang akan dibuat harus memperhatikan keamanan si pemakai sehingga sehingga pemakai merasa aman dan tidak menciderai si pemakai. Di situ ada contohnya, ada gambar sepatu boot ya, itu kalau biasanya dipakai oleh orang-orang yang bekerja di lapangan sehingga kakinya aman. Apabila terjadi cedera itu tidak terlalu serius. Nah, itu beberapa
beberapa faktor atau beberapa faktor yang harus kalian perhatikan saat menciptakan atau membuat kerajinan limbah lunak. Nah, seperti itu untuk kesempatan video pembelajaran jarak jauh ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya channel Bapak ini, supaya nanti apabila ada materi yang akan di-share, kalian tidak ketinggalan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.